440 triliun rupiah, dan yang pasti menjadi pertanyaan bukan hanya saya tetapi juga para citizen kita gitu ya, saya nggak mau ngomong netizen karena pasti sebenarnya semua masyarakat juga bertanya gitu, aksi konkretnya apa gitu loh. Dan ini kan lintas sektor, perjanjiannya energi ada, petrokimia ada, minyak untuk bahan bakar aviasi juga ada. Gimana cara memastikan kalau ini tuh cuman bukan letter of interest doang gitu loh, biar bisa ada aksi nyatanya gitu loh, gimana? Kalau kita sih sebelum itu ya kita apresiasi dulu. Ini 440 triliun bukan angka yang sedikit. Terus di kawasan yang kaya lagi memang kayak uangnya. Kita ingat kalau dulu kan Trump itu juga dapat kan beberapa bulan lalu dari Arab Saudi sekitar 10.000 triliun kan ya. Memang kita harus apresiasi dulu nih kepada pemerintah. Tapi memang jadi PR nih ke depannya, gimana ini bisa benar-benar diterapkan. Perlu diketahui setelah pembicaraan politik atau letter of interest atau MOU begitu disebutnya ya, memang akan ada beberapa fase-fase nih. Tidak cuma langsung diluncurkan, uang itu bisa sampai beberapa tahun biasanya kan ya, bertahap. Lalu ada juga sampai administrasi negara satu sama lain itu juga kan pasti harus dicek satu sama lain. Nah yang pasti yang harus kita lakukan adalah bagaimana Indonesia menjaga iklim investasi, stabilitas di dalam negeri, lalu ramah investor agar uang itu benar-benar masuk ke kita. Jangan kemana-mana, itu sih sebenarnya. Nah itu pertanyaan saya selanjutnya. Pemerintah agresif nih cari investasi dari Timur Tengah, tapi sebenarnya masalah transparansi dan tata kelola investasi asing justru belum dibenahi dalam negeri gitu loh. Gimana jadinya? Ya ini kan sebenarnya PR sejak era Pak Jokowi ya. Bahkan Pak Jokowi juga ketika itu Pak Prabowo sudah jadi Menteri Pertahanan. Pak Jokowi juga pernah cerita yang paling saya ingat tuh soal ruwetnya lah pengurus izin konser gitu ya. Makanya Taylor Swift bisa sekian kali Coldplay bisa berapa kali di Singapura di Jakarta gitu kan. pun satu kali pun enggak. Itu karena perizinan yang ruwet gitu ya. Bahkan MotoGP pun begitu. Tapi dengan komitmen Saudi ini saya melihat Presiden mencoba terus ya mencari sumber-sumber investasi baru ya. Karena Saudi ini kita tahu ya, yang kita tahu cuman kita impor minyak sekian gitu kan untuk kebutuhan, itu pun mungkin harus diolah di kilang dan seterusnya. Tapi dengan adanya keinginan investasi tadi juga spesifik ya, itu sebenarnya di kalau aviasi kan udah pasti aftur ya konteksnya gitu ya. Dan arah dari sebenarnya energi ini kan minyak juga udah mengarah ke energi yang lebih green ya, hijau ya, menyesuaikan juga dengan kilang-kilang yang ada. Sebenarnya sih ini bagi Saudi sesuatu yang mungkin win-win lah bagi mereka juga gitu ya. Iya, tapi ya balik lagi, ini masalah pertama ini harus terselesaikan lebih dulu nih iklim investasi. Kalau enggak nanti semuanya akan jadi letter of interest aja gitu loh. Maksudnya nggak akan ada konkret nyatanya kalau misalkan birokrasi regulasi terkait investasi ini belum diselesaikan gitu. Tapi yang paling saya ingin tahu juga kerjasama energi, petrokimia, minyak itu kan apa yang kita harapkan dari Arab Saudi gitu ya. Kalau kita ke Arab Saudi apa yang bisa kita offer? Sebenarnya kan kalau misalnya kita, tentu kita kan PR kita bersama di tengah perang dagang dengan Trump ini kan adalah bagaimana kita menemukan pasar-pasar baru kan. Sebenarnya dengan Arab Saudi itu perdagangan kita sih surplus sih. Ada kenaikan sekitar 23% lah kalau tidak salah ya di tahun 2024. Nah itu seharusnya jadi momen lagi tuh untuk kita semakin meningkatkan perdagangan dengan Arab Saudi. Kita sih berharapnya ini menjadi salah satu jawaban lah dari kekhawatiran kita selama ini soal perang dagang yang terjadi dengan US. Apalagi kan ntar lagi itu tanggal 9 Juli itu kan detik-detik benar atau tidaknya Trump akan menerapkan tarif ke semua apalagi negara negosiasi kita belum ada kepastian. Makanya jadi ini jadi momen salah satunya untuk ngebentuk pasar baru gitu ya. Oke.